Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya terima kasih kepada Om Lim yang telah memberi kehormatan saya bicara pertama kali. Saya diundang oleh penyelenggara karena hari ini ada konferensi pers dengan topik bersatu melawan pengkhianat konstitusi. Harusnya kalau bicara konstitusi ini orang hukum duluan bicara, tapi karena saya disuruh bicara, saya bicara sesuai dengan pemahaman saya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya konstitusi itu adalah track, frame atau panduan untuk bekerja suatu organisasi atau suatu negara. Namanya konstitusi itu track atau frame untuk mengelola organisasi, atau kalau kita sekarang ini mengelola negara, tidak boleh keluar. Kalau keluar dari yang telah ditetapkan konstitusi, ya gitu kita namakan pengkhianat. Karena membuat konstitusi ini, founding fathers kita itu dengan susah payah, bahkan mungkin dengan darah itu. Terutama Undang-Undang Dasar 1945 yang kita tahu diundangkan pada 18 Agustus 1945. Sekarang kita tahu undang-undang sekarang bukan Undang-Undang Dasar 45 lagi, Undang-Undang Dasar ada yang bilang 2002, ada yang bilang segala macam, nggak tahu lah saya. Yang dari penelitian katanya Undang-Undang Dasar 45 itu udah lebih 80% berubah. Nah ini nanti yang bisa membongkar nih para lawyer, pakar hukum tata negara ada di kita. Nah, pada kesempatan ini saya lihat praktis saja. Namanya konstitusi, saya tadi sampaikan bahwa itu adalah panduan kita bekerja agar kita jalan lurus mencapai cita-cita pendirian negara ini. Tapi faktanya sekarang ini udah gak karu-karuan. Baik itu oleh penyelenggara negara, penyimpangan itu dilakukan terutama oleh penyelenggara negara, eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, legislatif yang diam saja dipimpin oleh Ketua DPR, kemudian judikatif yang mengadili asal-asalan. Banyak sekali dagelan pengadilan yang kalau dikumpulkan mungkin wah banyak sekali. Saya ingat dulu ada satu orang lawyer namanya Kojinudin. Pelanggaran yang dilakukan Jokowi itu kalau disusun dalam kertas sampai langit cukup. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Bagaimana kita mau tertib? Nah karena itu pada kesempatan ini saya mungkin menyampaikan kepada Bapak Ibu sesama warga negara, mari kita peduli dengan penegakan konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Jangan sampai negara kita yang kita cintai ini yang udah didirikan dengan susah payah sejak 80 tahun yang lalu pecah belah. Kita yang punya rakyat yang hampir 300 juta ini. Walaupun kita sudah memberikan amanah kepada orang yang kita pilih di eksekutif, legislatif, nyatanya disimpangkan. Kita jangan diem aja. Yang menyimpangkan mungkin pemerintah, penyelenggara pemerintah. Tapi kalau mati sengsara bareng kita semua. Jadi jangan diem aja kita. Penyimpangan terhadap konstitusi oleh para pengkhianat konstitusi. Kita rakyat ini yang sudah memberi amanah kepada mereka, jangan diam saja. Para pengkhianat ini menyimpang dari konstitusi. Kalau nanti hancur, yang hancur dia sendiri, masa bodoh, saya bilang, bodoh amat. Tapi nanti kalau hancur itu kita semua ikut hancur, anak cucu kita ikut hancur. Karena itu jangan diem saja. Apalagi ada nasihat orang tua sini. Wah, banyaklah nasihat orang. Suatu negara itu rusak bukan banyaknya orang jahat. Tapi karena orang baik diem saja. Nah ini himbauan saya. Banyak kalau dikatakan namanya pengkhianat konstitusi, ya penyimpangan hukum itu yang paling jelas sekarang.
Jokowi udah nipu kita berapa belas tahun, nggak pernah mau ngaku dia sampai hari ini. Pemerintah yang punya wewenang, punya otoritas menegakkan itu diam saja. Anaknya jadi wakil presiden melanggar konstitusi. Kalau saya ngajak ke lapangan, yang tampil juga beberapa orang saja. Nanti kalau negara ini hancur, kita ikut hancur. Nah, jadi pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan diam saja kita melihat para pengkhianat merusak konstitusi. Banyak, kalau disebut banyak. Terutama pejabat negara. Utamanya itu ada juga rakyat jelata yang jadi pengkhianat juga ada. Tapi yang paling parah kan para pejabat negara ini dikasih amanah mengelola negara, malah dia menipu kita. Itu pertama ini saya katakan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air. Ingat, ada nasihat orang tua kita. Negara ini rusak bukan karena jahatnya, rusaknya penyelenggara negara, tapi karena kita rakyat diam saja. Nah, itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, kepada para aparat pemerintah atau penyelenggara negara. Nah, eksekutif ini dipimpin presiden, punya banyak menteri, punya banyak badan, punya banyak lembaga dalam rangka menegakkan konstitusi. Tapi konstitusi dilanggar, kok diam saja. Nah, karena itu kesempatan ini saya dan mengajak juga rakyat, kita tuntut penyelenggara negara yang melanggar konstitusi. Banyak. Saat ini yang kita tuntut adalah pemerintah yang berkuasa, dalam hal ini eksekutif dipimpin oleh Presiden Prabowo. Kenapa Presiden Prabowo diam saja terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan bekas presiden yang namanya Joko Widodo? Banyak orang sudah mengatakan ini menerima upeti, menerima korupsi, melanggar HAM dan lain sebagainya. Kalau saya omongkan nggak cukup satu hari ngomongin dosanya Jokowi. Tapi pemerintah sekarang diam saja. Karena saya nuntut kepada pemerintah Prabowo, tanganin ini. Karena kalau dibiarkan, wah, ini akan menjadi gaji berikutnya. Bubar negara kita ini. Hancur anak cucu kita. Dan Prabowo juga tahu wakilnya itu, anak Jokowi itu anak haram konstitusi. Kenapa didiamkan? Kenapa didiamkan? Kenapa saya tekan kepada presiden? Karena kemarin presiden dalam satu sambutannya mengatakan, kalau mau mengimpit saya asal konstitusional. Saya tuntut sekarang. Kenapa Pak Presiden nggak mau menegakkan konstitusi yang sudah dilanggar oleh beberapa orang ini? Dan dulu janji juga Presiden Prabowo waktu kampanye, dia akan habisin koruptor. Dia akan tegakkan hukum dengan adil. Udah 2 tahun kok belum? Sudah tahu 2 tahun kok belum? Jadi kalau menurut saya pengkhianat konstitusi yang ada di sini banyak di pemerintahan. Banyak di penyelenggara negara, termasuk di legislatif. Legislatif diam saja melihat pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, itu juga pengkhianatan terhadap konstitusi. Sekali lagi, legislatif sebagai pengawas, kalau melihat eksekutif yang menyelenggarakan negara ini melanggar hukum, diam saja, itu juga pengkhianatan. Karena itu kepada rakyat, sekali lagi, sebelum kita hancur lebur, ya kita lihat saja. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, Presiden Prabowo masuk ke dalam yang namanya Board of Peace, lembaga perdamaian. Baru dibilang sekali 2 hari, habis itu si pemerakarsa, 2 bajingan yang nama Trump sama Netanyahu nyerang negara orang seenak perutnya saja. Ya kan? Tapi Presiden Prabowo enggak tuh, keluar dari situ, dan legislatif diam saja. Itu satu lah yang paling jelas. Yang jelas saya bilang perancang Board of Peace atau BOP ini kan manusia biadab ini. Udah nggak usah dibohongin lagi. Kita gabung ke situ.
melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melanggar juga pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Karena kita anti penjajahan, anti penindasan, karena kita juga punya tugas untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam Undang-Undang Dasar kita. Berarti kan masuk ke dalam BOP itu udah pelanggaran. Kenapa juga legislatif diam saja? Belum lagi yang kedua, ikut menandatangani yang namanya ART, Agreement on Reciprocal Trade, yang kalau kita baca isinya penjajahan ekonomi. Saya tidak tahu Presiden menandatangani dua hal tadi itu dapat restu nggak atau koordinasi nggak dengan ini, dengan DPR. Kalau enggak, bagian juga dari pengkhianat konstitusi yang sudah ditulis di belakang ini. Dampaknya, loh, saya katakan tadi, kalau yang hancur bapak yang bikin perdamaian itu dalam hari Presiden Prabowo, nggak ada masalah, orang Indonesia hampir 300 juta kok. Tapi gara-gara itu kita ikut mati konyol kan nggak enak ya. Itu. Kemudian ya saya ngomong ini karena apa? Karena kita nih, saya dapat informasi ya karena kita juga merespon apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa asal konstitusional, ya kan? Mau nurunkan sana, saya silakan asal konstitusional. Nah ini bagian dari konstitusi kita nyampaikan undang-undang ini. Ya. Karena kita nggak mau negara kita hancur, kita nggak mau anak cucu kita babak belur, gitu kan? Nah mudah-mudahan ini didengar pada pemerintah. Pemerintah ini lengkap, eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, legislatif oleh Ketua DPR, dan judikatif oleh Mahkamah Agung. Jangan bikin pengadilan dagelan kayak kasus kilometer 50, kasus Kanjuruhan, kasus Sambo, itu kan pengadilan dagelan dan lain-lain banyak. Di sini juga ada korban pengadilan dagelan itu, teman saya itu atau guru saya, ustaz saya Edi Mulyadi itu. Kan pengadilan dagelan tuh. Gimana kita mau tertib? Belum yang lain-lain, kita baru bicara tentang konstitusi. Banyak sekali. Saya nanti kalau ngomong yang lain lagi nanti takut saya dimarahin sama pembawa acara. Jadi saya sampaikan situ aja. Kita bersatu hari ini, pertama mengimbau kepada rakyat supaya jangan masa buruk. Yang kedua, kita mengingatkan kepada penyelenggara negara baik di eksekutif dan legislatif maupun di judikatif, jangan menyimpang dari track yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Jangan keluar dari situ. Nanti kita hancur babak belur. Kalau hancur kita semua sama. Kalau yang hancur yang sekarang melanggar, sebodoh amat saya bilang. Tapi saya nggak mau hancur gara-gara bajingan-bajingan yang jadi pengkhianat itu. Nggak mau saya, malu. Dan saya diam ini juga, saya malu sama anak cucu saya nanti. Bapak negara kacau balau, bapak diem saja. Jadi itulah, ini bentuk kepedulian kita, bentuk kepedulian kami, bentuk tanggung jawab kami terhadap berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bukan negara apa ini tuh. Kita bukan mau merampas jabatan. Enggak. Kalau Bapak selenggarakan dengan benar sesuai konstitusi, tidak mengkhianati konstitusi, kita akan terima kasih dan kita akan puji pemerintah. Yang jelas, sejak era Jokowi, ya berarti 12 tahun yang lalu, Indonesia nya amburadul, rusak parah, mundur. Ya dibandingkan waktu Indonesia dipimpin oleh SBY, mundur. Karena mulai eranya Jokowi 12 tahun yang lalu, para pengkhianat itu berkembang. Para pengkhianat, ya pengkhianat bangsa ini lah, mau dibilang pengkhianat konstitusi segala macam, berkembang pesat karena kepemimpinan Jokowi ini. Jadi saya sependapat yang dibilang Pak Marwan tadi, jangan kalau dia sudah, karena dia sudah gak menjabat, dosa dia dibiarkan aja, prioritasnya kepada anaknya. Enak banget dia kalau terus ini nanti biar ya sama, kita juga sebentar lagi mati, dibiarkan aja mati. Ya kan? Nah, gitu. Jadi
Jadi sekali lagi, sejak era pemerintahan Jokowi 12 tahun yang lalu atau 10 tahun era Jokowi yang sekarang dilanjutkan oleh Prabowo, kondisi Indonesia ini rusak parah, mundur karena berkembang berkuasanya para pengkhianat, baik yang terutama yang ada di penyelenggara negara. Nah karena itu kalau saya diminta sebagai untuk menutup diskusi ini, saya perlu sampaikan, saya akan menyampaikan begitu banyaknya pengkhianat yang telah merusak di negara kita ini, mau dibilang pengkhianat konstitusi atau pengkhianat bangsa, sudah kasat mata. Rakyat atau kita harus meminta pertanggungjawaban pada para pengkhianat itu. Terutama sekarang untuk menindak para pengkhianat ini, kita berharap pada pemerintah yang sekarang berkuasa, dalam hal ini Prabowo. Kan nggak perlu kita sampaikan lagi siapa itu. Tadi udah dikatakan, yang merusak ini adalah Jokowi. Yang merusak ini adalah Jokowi. Sampai muncul segala macam yang namanya oligarki hitam atau oligarki itu, ya karena kepemimpinan pemerintahan Jokowi. Muncullah sekarang wakil presiden atau wakilnya Prabowo, di samping juga Prabowo berdosa juga ngangkat orang goblok dong ini. Tapi ini juga karena tekanan kekuasaan Jokowi. Ya, dulu saya berharap Prabowo itu oke lah, gandeng Gibran hanya sebagai jalan untuk jadi presiden. Tapi setelah dia jadi presiden, dia harusnya berdiri gagah, tegakkan hukum. Ya maksud saya ya, tangkepin para koruptor, penipu, maling, termasuk pecat itu wakil presiden dia. Tapi begitu sudah dilantik jadi presiden, jadi presiden, walah hidup Jokowi. Kita ini timnya Jokowi dan masih sowan terus ke Solo. Bahkan kabinetnya pun kabinet titipan dari Jokowi. Karena itu pada kesempatan ini saya hanya berharap kepada Presiden Prabowo, masukan-masukan dari rakyat dengarkan, termasuk yang kita ngomongin lah sebagian kita dengarkan. Banyak pengkhianat di sekitar Bapak. Banyak pengkhianat di dalam pemerintahan Pak Prabowo ini. Pak Prabowo harus berani membersihkan sesuai janji Bapak Prabowo sebelum jadi presiden. Jangan omong-omong doang. Janji itu hutang. Kalau nggak bisa ditagih oleh kita di dunia ini, di akhirat bagaimana akan ditagih? Dulu sebelum dilantik mengatakan, kalau saya diberi mandat sebagai presiden, saya akan sikat itu koruptor. Mau lari ke kutub utara dan segala macam. Koruptor sekarang berputar di sekitar dirinya. Pelanggar hukum di era Jokowi sudah banyak buktinya. Kenapa nggak dibersihkan? Kenapa nggak dibersihkan? Padahal Bapak Prabowo ini sebelum dilantik sudah janji. Yang kedua, dulu juga ada mengatakan, saya juga berani ngomong itu. Apa dibilangnya? Dia bilang begini, saya lebih tentara dari tentara. Buktikan sekarang. Karena saya tahu saya nggak ada tentara Pak Kejut gitu. Dan pada kesempatan ini juga kita rakyat menawarkan kepada Presiden Prabowo untuk menyikat para pengkhianat ini. Rakyat siap dikerahkan. Rakyat siap bersama-sama. Tapi Bapak jangan ikut jadi pengkhianat. Jangan ikut jadi pengkhianat. Sekarang yang berkuasa adalah Presiden Prabowo. Jadi penjuru untuk menegakkan negara ini menjadi tertib adalah Presiden. Bapak Presiden harus berani membersihkan pemerintahan Bapak dengan benar, dan rakyat siap mendukung dan membantu. Janji Bapak kepada rakyat sebelum dilantik atau pada awal-awal dilantik dulu banyak sekali. Dari mulai pembersihan
pembersihan, penangkapan para koruptor, penegakan hukum, penegakan keadilan, masalah efisiensi, semua Bapak tabrak. Pada kesempatan ini kami berharap Bapak kembali lagi ingat janji Bapak dan laksanakan, dan rakyat saya yakin akan membantu. Dan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, saya yakin semua sepakat dan mau membantu Presiden kalau Presiden menjalankan apa yang kita minta tadi. Tadi sekali lagi penegakan hukum itu termasuk nuntut Jokowi yang sudah 10 tahun atau 15 tahun menipu kita dengan ijazahnya. Ini tanggung jawab Presiden. Presiden tinggal bilang kepada, "Woi Kapolri, usut yang benar secara objektif." Selesai. Karena kita nggak bisa kalau kita nanti yang mengusut atau meminta kepada Jokowi, atau kita yang meminta kepada Gibran untuk turun, nanti dibilang kita anarkis atau kita mau makar lagi. Makanya ini kita kembalikan kepada pemerintah supaya rakyat nggak makar, supaya rakyat juga tidak memakzulkan Bapak atau mengimpit Bapak. Karena ini janji Bapak. Kalau tidak, NKRI ini makin pecah belah, rakyat makin menderita, bahkan mungkin bisa hancur lagi nih. Pak Prabowo ini udah nulis buku Paradoks Indonesia. Pikir saya itu dipegang teguh? Enggak. Bapak udah nulis namanya kepemimpinan militer. Ini nggak diterapkan. Jadi pada kesempatan ini saya nuntut itu kepada Presiden. Semuanya di tangan Presiden kok. Juga gini kepada Presiden Prabowo, Bapak jangan nanti kritik. Kalau Pak Ustadz bilang orang yang gak mau dikritik itu orang yang gak punya ilmu, dia takut kalau ketahuan otaknya itu kosong. Ini ngomong Ustadz Dasar Latif bersebar itu, "Woi kau yang gak mau dikritik itu, karena otakku gak ada isinya, dia takut ketahuan otak kau itu kosong." Gitu. Terus terhadap kritik tolong diterima. Bapak jangan merasa paling benar, merasa paling pintar. Apalagi kan orang anti kritik itu karena merasa paling benar dan merasa paling pintar. Buntutnya Bapak salah jalan. Salah jalannya apa? Terpengaruh sama dua iblis yang namanya Trump sama Netanyahu. Ketakutan sama si Trump menandatangani yang namanya agreement on reciprocal trade itu. Coba Bapak tanya kepada pembantu-pembantu Bapak yang baik, yang pintar, pasti mereka akan menolak itu semua. Nah, karena itulah pada kesempatan ini kami menyerahkan, mempercayakan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk memperbaiki kondisi bangsa ini secepatnya. Kami rakyat siap membantu, siap menghadapi para pengkhianat kalau melawan. Kami tidak mau, malah justru Bapak yang tadi katanya kalau nggak bisa baik, Bapak yang akan dimajulkan. Kita nggak ke arah ke situ, kita minta. Tapi kalau memang Bapak tetap ikut jalan sama pengkhianat, gimana nggak kita mau majulkan Bapak? Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan kemarin kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, mari kita monitor, mari kita dukung, mari kita bersatu untuk ini mengikat para pengkhianat konstitusi yang mengakibatkan negara kita jalannya belak-belok, compang-camping gak karuan. Dampaknya nanti berbahaya buat kelangsungan negara kita dan anak cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.